Oke, jadi pertanyaanmu di mana ada narasi Yesus membawa Tritunggal ya? Betul? Saya tanya di mana dalil Tritunggal di dalam Bible. Silakan. Dalil itu dasar. Dalil itu dasar. Oke. Ya, Anda ngerti dasar apa tidak? Oke, nah jadi ketika saya menjawab itu adalah bagian saya, bagian saya menjawab, betul? Ya, silakan tunjukkan data. Nah, pada mulanya itu kan kisah di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah membuktikan bahwa Elohim di situ adalah jamak. Jamak di situ. Jamak. Kemudian bagaimana kita membuktikan jamak itu? Sudah terbukti bahwa di Kejadian pasal 1 ayat 26 itu mengatakan marilah kita. Jadi kita di sini bukan tunggal tetapi jamak Elohim. Ya. Nah, terkait mengenai Trinitas tadi, istilah Trinitas itu secara eksplisit tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, tidak ada. Oke. Tetapi itu adalah hasil abstraksi Kristen mengenai gagasan ketuhanan di mana Allah berinkarnasi dalam kejamakan. Dan providensialnya melalui roh. Enggak pakai data. Jangan menggunakan retorika yang enggak jelas. Anda enggak ada data. Tunjukkan datanya. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Begini, saya kasih tahu caranya. Begini bro, lihat wajah saya yang ganteng. Abang ini gimana sih? Silakan. Kalau Yesus mengajarkan ketauhidan, ada ayatnya. Sebentar ya guys, ini kok noise nih, feedback. Sebentar ya, Bang, Anda feedback Bang. Coba 1 2 3, 1 2 3. Sebentar ya, tes suara dulu nih. Contoh, kalau Yesus mengajarkan Tuhan itu esa di dalam Markus 12 nomor 29. Payomer Yehoshua Harishona, Payomer Yehoshua Hamasyah, Ana Harishona, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan Maha Tritunggal. Kemudian kesalah kaprahan Anda menggunakan data dari kitab Kejadian, Seper Beresit, Ferek Alep, Misfar, Misfar Shalos, Misfar Stayim. Di ayat kedua bukan berbicara tentang Tritunggal. Elohim itu menuju kepada plural of majestic. Nah, bagaimana Tuhan, keesaan Tuhan Anda lihat sekarang. Anda coba lihat ya. Di dalam Sefer Shemot atau kitab Keluaran. Ferek Esrim. Perek itu pasal, Esrim itu 20. Misfar Stayim nomor kedua. Anohi, akulah, bukan kamilah. Akulah Yahweh Eloheha. Akulah Yahweh Tuhan kamu, bukan kami Yahweh. Kemudian Anda lihat juga di dalam Keluaran 24 nomor 1. Di situ ada perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah Roh Kudus, bukan untuk menyembah Yesus. Tidak ada satu orang Yahudi pun dari aliran manapun ada dalil Tritunggal di dalam kitab Kejadian. Makanya saya tanya, di mana dasar Tritunggal di dalam Bible? Di mana dasarnya? Nggak usah ke perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi yang jelas-jelas tidak menerima Tritunggal. Yang saya tanya ini dalam perjanjian baru saudara, di mana Yesus mengakomodir tentang Tritunggal, di mana? Kalau Yesus mengajarkan ketauhidan, Yohanes 17 ayat ketiga, Markus 12 ayat ke-29, Matius 4 nomor 10. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal, Triteos, Trinitas? Silakan. Oke. Jadi
Anda sudah membuktikan diri Anda itu tidak konsisten. Tadi Anda bertanya terkait di mana dalilnya. Kamu di Alkitab mengatakan itu. Dasarnya tadi, dalil kamu katakan. Terus mendadak kamu ganti pertanyaanmu di mana ada Yesus mengakui tentang doktrin Tritunggal. Lalu kau ubah lagi pertanyaanmu di mana ada di Perjanjian Baru. Anda tidak konsisten. Udah jawab aja di mana, Bang? Sekarang jawaban dari pertanyaanmu mana yang saya jawab? Ya silakan, yang mana dulu? Yang Gini. kalau di dalam kitab Kejadian itu bukan berbicara tentang Tritunggal. Oke. Tidak. Nandar, saya Loh, kok mengharap. nandar? Oke, saya mengharapkan Anda itu konsisten dalam diskusi. Tadi Silakan. Baik, kalau Anda memang keberatan, saya minta dari Perjanjian Baru. Silakan Anda cari di dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru. Tapi utamakan Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi jelas-jelas. Orang Yahudi yang ngerti bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik tidak pernah ada dalil Tritunggal. Makanya ketika Anda menggunakan Kejadian 1:26, Kejadian 1 nomor 2 itu nggak jelas. Saya bisa membantahnya itu. Saya ngerti bahasa Ibrani. Bahkan Ibu Rita Wahyu, seorang praktisi Ibrani, ketika menjelaskan Kejadian 1 nomor 26, itu berbicara tentang sidang ilahi, bukan berbicara tentang Tritunggal. Saya sudah tahu itu, makanya saya tanya, Anda jangan menggunakan Perjanjian Lama, karena di dalam Perjanjian Lama saya pastikan tidak ada dalil Tritunggal. Kan saya tadi sudah menyampaikan itu. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam Torah khususnya, Anda lihat Keluaran 20 nomor kedua, jelas di situ. Aku adalah Yahweh Tuhan kamu, bukan aku adalah Roh Kudus. Makanya kalau saya tambahi pertanyaan, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Tapi jangan kesini dulu, nanti bingung Anda. Makanya saya tanya, di mana Yesus mengakomodir tentang konsep ketuhanan adalah Tritunggal. Yang saya tahu, Yesus hanya mengesahkan Tuhan. Matius 4 nomor 10, Yohanes 17 nomor 3, Markus 12 nomor 29. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Jawab. Bingung, macet. Sudah. Ya sudah, jawab. Nah, jadi gini ya, saya menjawab dulu dari narasi Anda itu terkait mengenai doktrin Tritunggal. Makanya Anda konsisten dulu, Nandar. Kau bertanya, saya benarkan dari pertanyaan Anda. Tadi Anda mengatakan di mana dalil kau minta, dasar, pokok dasar. Yeah. Lalu Anda mendadak mengganti lagi di mana Yesus mengakui doktrin Tritunggal. Kan begitu. Jadi kamu itu berbelit-belit. Nah, oke. Berbelit-belit gimana? Oke, jadi saya langsung jawab. Ya. Terkait mengenai Tritunggal dalam Perjanjian Baru, itu adalah permintaan Anda. Jadi kita tahu bahwa Matius 28 ayat 19 itu, dia mengatakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, satu, Anak, dan Roh Kudus, tiga ya. Ini sangat penting sebab jadi orang Kristen itu membaptis setiap umat yang percaya itu dalam Trinitarian, tiga dalam nama Bapa ini, dalam nama ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paham kau? Udah tiga berarti itu ya. Kau dengarin dulu saya. Jadi kita harus percaya bahwa konsep keesaan Tuhan itu adalah memiliki kejamakan, kemuliaan. Betul, kita sepakat dulu. Misalnya, dalam narasi kalian bahwa tauhid sama kalian itu misalnya di surat 112 ayat 1. Nah, itu juga bertentangan dengan jangan ke situ dulu, percuma Anda nggak paham. Gini bro, Matius 28 yang kamu maksud ya, itu tidak berbicara tentang Tritunggal. Berarti Tuhanmu tiga itu. Kalau kamu menggunakan ayat itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tritunggal, bukan Tritunggal itu. Nih, saya kasih tahu Anda bagan Tritunggal. Begini bagan Tritunggal ya. Anda lihat ini nih. Ini kan bagan Tritunggal nih. Bapa bukan Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapa. Bapa adalah ilah, Roh Kudus adalah ilah, Anak adalah ilah. Di mana dalil konsep Tritunggal yang semacam ini? Kalau Anda menggunakan Matius, itu bukan dalil tentang Tritunggal, itu dalil tentang Triteos, Tuhanmu tiga, kalau begitu. Kalau Tritunggal itu tiga dalam satu.
Kalau yang kamu gunakan itu dalil Tuhanmu 3 berarti kalau harus dicocokologikan sebagai Tuhan. Sudah. Boleh saya bicara? Di mana dalil Tritunggal? Saya tanya. Potong saya bernarasi. Ya di mana Anda itu banyak bernarasi, tidak ada data. Iya, sekarang kan kamu membahas tentang Tritunggal. Sekarang kalau saya boleh observasi dari pertanyaan itu, Tritunggal dalam hal apa yang kamu maksud? Apakah oneness atau Tritunggal atau Katolik atau Advent? Misalnya satu pribadi 3 peran atau satu hakikat 3 pribadi atau satu hakikat 3 pribadi, yang mana di situ yang kamu sebut Tritunggal? Oke, disinilah letak ya, disinilah letak ketidakbenaran Kristen. Sebentar, Bang, dengarkan saya dulu. Kan Anda bertanya, Kau dengar dulu. ya, Tritunggal dalam konsep oneness, Advent, Katolik, Protestan. Makanya saya jawab, disinilah letak ketidakbenaran agama kamu. Bahas ketuhanan saja harus dalam perspektif Katolik, Protestan, oneness, Advent. Gak usah ngajarin tentang Katolik dan Protestan dan Advent. Saya sudah tahu semuanya. Saya tanya, sekali lagi saya tanya nih, di mana dalil Tritunggal di dalam Bible-mu? Kalau yang kamu maksud di dalam Matius itu bukan Tritunggal itu dalilnya, itu dalil Triteos. 3 Theos Tuhan, 3 Tuhan. Berarti Anda mengakui Tuhan Anda 3. Oke. Yang saya tanya Tritunggal ini loh. Ini loh, lihat nih, ini bagan Tritunggal loh. Nih saya kasih tahu bagan Tritunggal ini seperti apa. Nih, ini bagan Tritunggal nih. Anda cari aja. Ya, sebentar. Tritunggal itu Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Roh Kudus adalah Ilah, Bapa adalah Ilah, Anak adalah Ilah. Ini namanya Tritunggal. Yang kamu sampaikan itu bukan dalil Tritunggal. Anda tahu apa enggak sih dalil Tritunggal? Kamu tidak paham apa-apa, Nandar. Makanya itu kamu pengecut. Karena saya nggak paham apa-apa, tolong dijawab. Begitu saja kok. Coba di mana dalil Tritunggal? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kau dengerin saya ngomong. Iya, silakan. Di mana dalil Tritunggal, Pak Pendeta? Oke, tadi kan kamu sudah membawa narasi itu bagan tentang Tritunggal itu. Sekarang kalau saya boleh tahu, kesepakatan kita dong. Bentar dulu, kesepakatan kita dulu. Yang kamu bahas tentang bagan itu, apakah satu pribadi 3 peran atau satu hakikat 3 pribadi, atau ya Yesus adalah satu-satunya tetapi memiliki, Yesus adalah Roh, Yesus adalah Bapa. Yang mana yang kamu pilih di situ? Bagan itu. Yang itu mana? Anda sebentar, Bang. Itu Anda berbicara tentang teologis. Loh, iya kan? Nih, gimana, jangan kejang-kejang. Coba perhatikan ini. Makanya coba Anda perhatikan ini nih. Anda perhatikan, Anda perhatikan sebentar, Bang. Anda perhatikan Tritunggal. Nah, ini baik, ini kita lihat menurut Katolik ya, Paroki Cikarang. Kita lihat nih. Sebentar ya. Menurut Gereja Katolik. Nah, Gereja Katolik sama. Semua sama, Bang. Nih. Mama. Roh Kudus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah, sama semua. Katolik ya, Katolik nih. Katolik juga sama tuh. Ya, Bapa bukan Ilah. Loh, malah begitu. Dudul. Kenapa kau saking kejang-kejangnya, kenapa kau buat seperti itu? Santai aja, loh, gampang aja. Kok santai? Gini. Loh, kamu kan seorang akademis. Kamu tidak fokus pada gambar, kamu pada topik. Santai aja. Saya, tuh kan teman-teman, ini ciri-ciri anak-anak buahnya Paulus ini, kalau sudah tidak sanggup menjawab malah menghujat. Lihat tuh gambar saya, ada Koh Dondi, ada Nandar, ada Paruk, ada Bang Juma. Apa urgensinya? Oke. Nah, ketidaksanggupan kamu menjawab dengan kamu mengalihkan agar saya marah, dengan kamu menampilkan seperti itu. Sorry ya. Itu sudah menghujat itu. Saya nggak menghujat Anda jelek. Nah, sengaja bikin rusuh, tidak sanggup menjawab. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di Meta AI, ketika saya ketik siapa pendiri Tritunggal, maka inilah jawaban AI ya. Jadi pendiri Tritunggal itu bukanlah Yesus, bukan pula si Paulus.
Ternyata pendiri Tritunggal itu baru ada di abad kedua. Di antara tokoh-tokohnya adalah yang pertama Tertullianus tahun 160 sampai 220 Masehi. Tokoh yang kedua Origenes tahun 185 sampai 254 Masehi. Dan tokoh ketiga Hippolytus tahun 170 sampai 235. Jadi ajaran Tritunggal itu bukan diusung oleh para murid Yesus, melainkan oleh ketiga tokoh ini.